Kita akan dilayani firman Tuhan hari ini oleh seorang pembicara tamu dari luar, saudara. Beliau baru pertama kali ke GPC. Yang akan berkhotbah hari ini adalah Pastor Yunias Yong. Ya, beliau adalah seorang hamba Tuhan penuh waktu yang melayani di gereja Grace Life Community Church GLCC. Gerejanya ada berlokasi di PIK, ya, berlokasi di PIK, dan Pastor Yunias sudah melayani di sana dari tahun lalu. Ya, dari tahun lalu. Pastor Yunias sendiri adalah seorang ayah, memiliki 2 anak, saudara ya, memiliki 2 anak, dan senang sekali hari ini dapat melayani bersama-sama dengan kita, memberitakan firman Tuhan bagi kita semuanya di GPC hari ini. Dan hari ini saudara, kita akan break sejenak dari seri khotbah kitab Lukas. Ya, kita akan membahas satu perikop dari kitab Zakaria yang akan dibawakan oleh Pastor Yunias nantinya. Dan sebelum itu, saya ingin mengundang pembaca Alkitab, Saudara Kristi, untuk membacakan firman hari ini bagi kita semuanya. Firman Tuhan diambil dari Zakaria 1 ayatnya yang pertama sampai ke 6. Dengarlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berehya bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di manakah mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, saudara, selamat pagi. Thank you, Pastor Darvin, untuk kesempatan bisa melayani, untuk kita bisa sama-sama belajar firman pada hari ini. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tuhan boleh mengundang kami datang untuk sama-sama bersekutu dengan saudara seiman, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami akan juga sama-sama belajar firman. Tuhan, mari pagi hari ini Engkau kiranya boleh berbicara ya Tuhan kepada kami setiap pribadi ya Tuhan, dan menolong kami untuk makin mengerti Injil-Mu dan bagaimana kehidupan kami dibentuk olehnya, dan kehidupan kami semakin hari sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan setiap kami. Puji nama-Mu ya Tuhan, pakai juga hamba-Mu yang menyampaikannya, untuk boleh menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Puji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, saudara, di dalam kalender gerejawi, saudara, minggu-minggu ini adalah atau selama 7 minggu, saudara, di masa sebelum Paskah disebut dengan masa Lent. Saudara, di masa Lent ini dalam tradisi gereja, setiap umat Tuhan itu diajak untuk merenung, merendahkan dirinya dan juga berpuasa, saudara, dan bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara, pertobatan itu tidak cukup sekali dalam hidup kita. Saudara, itu waktu kita pertama kali mungkin kita percaya kepada Kristus. Saudara, setiap hari kita itu perlu bertobat kepada Allah. Kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita dan juga dari berbagai berhala-berhala yang kita sembah, saudara sekalian. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita, saudara, adalah dosa apa yang kita masih harus, saudara, bertobat darinya? Atau berhala-berhala apa yang kita juga harus terus-menerus bertobat darinya? Saudara, kiranya lewat perenungan hari ini kita
diajak untuk kita dapat kembali sungguh-sungguh saudara bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, terus sekarang kita akan hari ini membahas 3 poin tentang khotbah saya. Yang pertama kita akan membahas tentang bahwa bertobat itu adalah kita berbalik saudara, atau kembali kepada Allah. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai bahwa kita perlu bertobat dari berhala kenyamanan dan juga rasa aman yang seringkali saudara membuat kita kemudian terhalangi untuk kita boleh fokus kepada panggilan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita akan membahas tentang kita perlu saudara bertobat dari tingkah laku dan juga perbuatan yang jahat, yang buruk. Saudara, kita seringkali saudara lebih mudah untuk membahas tentang bertobat dari perilaku yang buruk misalnya begitu ya, perbuatan yang jahat saudara. Tapi kita seringkali saudara tidak terlalu memperhatikan atau fokus terhadap bahwa kita sebetulnya perlu pertama-tama saudara kembali kepada Allah. Dan juga kita perlu bertobat dari berhala-berhala yang mungkin gak kelihatan saudara, tapi itu ada di dalam hati kita. Baru saudara yang ketiga, kita perlu bertobat dari perilaku kita, perbuatan kita yang jahat dan tidak berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat tentang bahwa kita membahas bertobat saudara adalah kita kembali dan berbalik kepada Allah. Saudara, kitab Zakaria yang tadi kita baca, saudara, dimulai dengan sebuah perikop tentang seruan ya atau panggilan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka itu berbalik atau kembali kepada Tuhan. Saudara, seruan ini bukan cuma muncul di awal kitab Zakaria, tapi ini seruan yang berkali-kali muncul di sepanjang kitab Zakaria. Kalau kita mungkin bisa meneruskan pembacaan kita sampai di pasal terakhir kitab Zakaria ini, kita akan menemukan bahwa seruan untuk kembali kepada Allah, berbalik kepada Allah, saudara, itu muncul sebanyak 14 kali, saudara. Sangat banyak, menunjukkan pesan bahwa Tuhan sangat jelas sekali, pesan Tuhan bahwa kepada orang Israel untuk mereka betul-betul kembali dan benar-benar berbalik kepada Allah. Saudara, ayat yang ketiga dan keempat yang tadi kita baca, saudara, kalau saudara memperhatikan dengan detail, kita bisa menemukan di situ ada kata kembalilah atau berbaliklah, saudara, disebutkan beberapa kali. So, ayat 3, saudara mengatakan begini, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang keempat, saudara bilang begini, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Saudara, apa sih artinya berbalik atau kembali kepada Tuhan dalam bagian ini? Saudara, kata berbalik sebetulnya yang dipakai atau kata Ibrani, saudara, yang dipakai di sini merupakan kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Misalnya, saudara, ketika seseorang itu kembali ke rumahnya setelah dia kemudian melakukan perjalanan yang jauh begitu ya, melakukan perjalanan yang panjang, udah kembali lagi ke rumahnya begitu. Atau seseorang yang kembali dari jalan yang mungkin dia kesasar begitu ya, dia sesat, lalu dia kembali lagi kepada jalan yang benar begitu. Dan kita bisa menemukan di Alkitab, kita bisa menemukan kata ini itu kembali atau berbalik itu muncul dalam banyak peristiwa, saudara, dalam perjanjian lama. So, kisah yang paling terkenal saudara, adalah kisah tentang ketika Naomi membawa menantunya Ruth, saudara, kembali dari Moab, kembali ke Bethlehem. Saudara, kita tahu kisahnya ketika waktu itu ada seorang bernama Elimelek, saudara, yang karena kelaparan terjadi hebat di Bethlehem, maka Elimelek itu membawa istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka pergi dari Bethlehem ke Moab, saudara. Tapi saudara, alih-alih di Moab mereka mengalami hal yang baik, justru saudara, Elimelek meninggal dan kedua anaknya pun juga meninggal. Tinggallah Naomi dengan menantunya, saudara. Maka kemudian kisahnya adalah Naomi membawa dengan Ruth kembali, saudara, dari Moab kembali ke Bethlehem. So, atau kisah yang paling dekat dengan kita hari ini adalah kisah perikop tadi. Perikop di mana saudara Nabi Zakaria itu sebetulnya sedang berbicara atau sedang menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel yang sudah kembali saudara
dari pembuangan di Babel dan kembali ke kota asal mereka, Yerusalem, kembali ke negeri nenek moyang mereka, saudara. Orang Israel, mereka mengalami, bukan cuma tahu arti kembali, tapi mereka mengalami kembali dari pembuangan kembali ke negeri asal nenek moyang mereka, yaitu Yerusalem itu. Saudara, tapi yang menarik saudara begini, bahwa ada yang ironis dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Mereka mengalami sendiri kembali dari pembuangan. Mereka ngerti, mereka tahu betul saudara, apa sih artinya kembali dari pembuangan ke negeri asal mereka, tanah kelahiran nenek moyang mereka. Mereka ngerti itu saudara, tetapi mereka lupa untuk kembali kepada Allah. So, mereka memang sudah kembali dari pembuangan di Babilonia, tapi mereka belum sungguh-sungguh kembali kepada Allah. So, karena kemudian di ayat 3 tadi kita membaca, Tuhan bilang begini kepada orang Israel, kembalilah kepadaku, return to me, kata Tuhan. Setelah apa artinya, saudara? Kembali kepada Tuhan. Saudara, kembali kepada Allah, saudara, artinya bahwa kita kembali kepada pribadi Allah, bukan sekedar kembali supaya mengalami berkat-berkat darinya. So, kembali kepada Allah itu seperti seorang anak yang memang ingin kembali kepada orang tuanya, kepada bapaknya, bukan sekedar ingin kembali supaya mendapatkan keuntungan atau harta daripada orang tuanya. Saudara, kita seringkali, saudara, kita itu seperti anak bungsu di dalam perikop anak yang hilang, saudara. Saudara, anak yang bungsu ini, saudara, ketika dia kembali kepada bapaknya, sebetulnya, saudara, dia kembali dengan satu mental, yaitu mental sebagai seorang upahan. Saudara, Lukas 15 ayat 18-19 mengatakan begini. Si anak bungsu bilang begini, saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, kita kalau membaca sekilas, kita bisa melihat bahwa nampaknya, saudara, pertobatan anak bungsu ini baik begitu. Di mana dia kemudian ingin kembali ke rumah bapaknya setelah dia pergi untuk sekian waktu yang cukup lama, saudara sekalian. Tapi kalau kita memperhatikan yang lebih detail, saudara, sebetulnya ada yang salah di dalam benak daripada si anak bungsu ini, saudara. Bahwa sebetulnya dia tidak benar-benar ingin kembali kepada bapaknya. Tapi dia mau kembali kepada bapaknya supaya apa? Supaya dia bisa menikmati makanan yang baik lagi. Nggak apa-apa deh, nggak jadi anak. Jadi orang upahan pun juga oke gitu. Asalkan kembali kepada bapaknya dan menikmati mungkin makanan dan dia bisa survive lagi, bisa hidup lagi, saudara. Setelah dia berada dalam kondisi yang mengenaskan, setelah dia berada di situasi yang terpuruk begitu. Dia tidak bisa makan, bahkan dia juga tidak bisa makan daripada makanan yang disediakan untuk babi begitu, saudara. Dan dia datang kepada bapaknya supaya apa? Supaya dia mendapat upah daripada ayahnya. Saudara, bukankah mental seperti itu? Itu banyak kita temukan, saudara, dalam kehidupan orang-orang percaya bahkan, saudara. Atau banyak orang begitu. Saudara, kalau kita bertanya, saudara, untuk apa sih kita kembali kepada Tuhan dan bertobat? Untuk apa kita kembali, saudara, bertobat kepada Tuhan? Mungkin ada orang bilang begini, iya, saya bertobat supaya usaha saya lancar lagi. Karena selama ini saya sudah melakukan hal yang jahat, hal yang buruk. Saya bertobat supaya usaha saya makin maju lagi. Saya bertobat supaya apa? Supaya bisnis saya lancar, kesehatan saya terjamin, keluarga saya baik-baik saja. Orang seperti ini berpikir bahwa dia kembali kepada Tuhan bukan karena pribadi Tuhannya, tapi karena dia bisa mendapatkan apa dari Tuhan untuk hidupnya. Saudara, celakanya, saudara, kita sering kali, saudara, mendengar nasihat seperti itu, bukan? So, begini misalnya, kita mungkin pernah mendengar ada orang bilang begini, kamu jangan selingkuh lagi ya, bertobat,
balik ke Tuhan. Kalau enggak, nanti keluargamu berantakan. Keluargamu bisa malu kalau ketahuan selingkuh. Jadi bertobat supaya keluargamu tidak berantakan. Atau kita mungkin pernah mendengar ada orang bilang begini, udah deh kamu stop nipu kalau bisnis. Jangan curang, jangan sogok kanan kiri, nggak boleh. Bertobat, balik ke Tuhan. Nanti kalau ketahuan bisa bahaya. Bisa ketangkap KPK begitu ya, bisa bangkrut usahanya dan sebagainya begitu. Atau ada orang bilang begini, kamu berhenti bohong ya, jangan mencuri lagi, jangan curang lagi, jangan narkoba lagi, jangan pornografi lagi. Bertobat, balik ke Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Kalau enggak, nah ini ya, kalau enggak, hidupmu nanti kacau, berantakan, akibatnya bisa hancur gitu. So, perhatikan, saudara, kita seringkali memakai istilah bertobat, balik ke Tuhan, saudara. Kembali ke Tuhan, tapi sebetulnya kita tidak sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Kita hanya ingin mendapat sesuatu dari Tuhan. Atau supaya apa? Supaya hidup kita tidak mengalami berbagai konsekuensi daripada dosa. So, ini yang kita mungkin sering mendengar, saudara. Kita bukan bertobat dari dosa kita. Kita hanya bertobat dari konsekuensi daripada dosa kita. Harusnya kita bertobat for the sake of the sins itu, bukan karena konsekuensi daripada dosa itu. Saudara, kita itu sama persis saudara, dengan apa yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Setelah mereka memang sudah kembali saudara, ke Yerusalem, ke bait suci saudara, yang akan mereka bangun kembali itu. Mereka mungkin mereka kembali melakukan berbagai ritual agama mereka. Tetapi sebetulnya mereka tidak benar-benar kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada mereka, kembali kepadaku, return to me. Saudara, bagi kita mungkin saudara yang selama ini begitu ya, selama ini kita mungkin hidup jauh dari Tuhan saudara. Kita mungkin hidup enjoy dalam dosa kita saudara. Kita mungkin hidup mengabaikan Tuhan. Bukan kebetulan kalau hari ini mungkin Tuhan mau bicara pada kita, saudara, untuk kita kembali kepada Dia. Kembali kepada Allah sebagai pribadi yang kita cintai, saudara. Atau mungkin kalau kita, saudara, kali pertama, saudara, mungkin ini ke gereja, saudara sekalian ya. Saudara, hari ini dalam anugerah Tuhan, Tuhan juga memanggil kita, saudara, untuk kembali kepada Dia. Return to Him. Atau mungkin bagi kita yang sudah bertobat begitu, kita mungkin sudah ikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita rajin beribadah, melayani Tuhan. Saudara, pertanyaan buat kita adalah apakah kita juga sungguh-sungguh kembali kepada Allah, atau sebetulnya kita hanya kembali supaya kita mendapat berkat-berkat dan keuntungan daripada Tuhan. So, kalau demikian Bapak Ibu sekalian, mari saudara hari ini kita kembali lagi ke Tuhan. Bertobat lagi, saudara. Balik lagi. Benar-benar balik kepada Tuhan. Karena pribadinya saja. Bukan karena yang lain. Saudara. Return to Him and for Him alone. Sebenarnya menjadi pesan yang kuat sebab kita mau betul-betul kembali kepada pribadi Allah saja. Yang kedua, saudara sekalian. Bahwa kita bukannya perlu saudara, bertobat dan berbalik kepada Allah. Tetapi saudara, kita juga perlu berbalik dan bertobat dari berhala, kenyamanan dan rasa aman yang menghalangi kita untuk kita fokus mengerjakan panggilan Tuhan dan misi Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita tadi udah baca sekalian di Zakaria 1, saudara, ayat yang pertama. Kalau kita membaca lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, sebetulnya bahwa Nabi Zakaria dengan Nabi Hagai di kitab sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, mereka itu melayani di waktu yang bersamaan begitu. Mereka melayani di konteks yang sama, yaitu di tahun kedua pemerintahan Raja Darius. So, Zakaria 1 ayat yang pertama bilang begini, dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Bereknya bin Ido bunyinya. Lalu Hagai 1 ayat pertama bilang begini, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius,
Dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Saudara, penyebutan nama Raja Darius saudara, di kitab ini bukan tanpa maksud begitu ya. Bukan cuma sekedar memberi informasi bahwa yang lagi berkuasa waktu itu adalah Darius begitu. Atau ini juga bukan sekedar memberikan kepada kita informasi bahwa Zakaria dan Hagai itu melayani di era itu gitu. Bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu sekalian. Tapi saudara, ada hal penting yang ingin disampaikan ketika menyebutkan nama Raja Darius di dalam perikop ini. Saudara, kalau kita bisa sedikit mundur ya, kalau kita mungkin bisa sedikit mundur ke belakang dan melihat kisah bangsa Israel waktu mereka di pembuangan di Babilonia, saudara, setelah mereka dibuang ke Babel saudara, oleh Raja Nebukadnezar, maka beberapa puluh tahun kemudian saudara, kerajaan Babel itu ditaklukkan, begitu ya, dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Dan sekalian, Raja Media Persia yang memerintah pada waktu itu adalah namanya Raja Kores. Saudara. Nah, Kores itu adalah seorang raja yang bukan hanya memperluas wilayah kekuasaan dengan begitu masif sekalian, tetapi juga para sejarawan dan juga para penafsir menyebutkan bahwa Raja Kores ini adalah seorang raja yang bijaksana, raja yang lemah lembut, raja yang toleran, dan juga raja yang memerintah saudara, dengan penuh belas kasihan begitu. Dan yang paling penting saudara, bagi orang Israel bahwa Raja Kores adalah seorang raja yang mengizinkan mereka akhirnya saudara, boleh kembali pulang ke Yerusalem, ke kota asal mereka, dan membangun kembali rumah Tuhan atau bait Allah yang dulu diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Kita bisa membaca dalam 2 Tawarik 36 dan juga di Ezra, sekalian. So, inilah masa yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel, saudara. Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya di pembuangan, menjadi bangsa yang dibuang, saudara. Sekarang mereka mendapat belas kasihan dari Raja Kores untuk kembali ke Yerusalem, membangun lagi bait Allah yang sudah runtuh itu. Tuhan itu beranugerah, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk kemudian mengizinkan orang Israel itu pulang kembali ke bangsanya, ke negerinya untuk membangun lagi rumah Allah di situ dan tempat di mana mereka bisa beribadah kepada Allah. Tapi sayangnya beberapa waktu kemudian Raja Kores ini mati dalam medan pertempuran, saudara. Maka anaknya menggantikan Kores menjadi raja, saudara, yaitu Raja Kambeses II, sekalian. Tapi juga Raja Kambeses juga nggak lama memerintah, kurang lebih sudah 8 tahun. Dan setelah itu baru saudara, muncullah seorang raja menggantikan dia, yaitu Raja Darius. Yang tadi kita baca, saudara, yaitu Darius the Great. Saudara, Raja Darius rupanya adalah seorang raja yang tidak kalah seperti Raja Kores, saudara. Darius di masa pemerintahannya, dia mampu meredam semua pemberontakan yang dilakukan di bawah pemerintahan Persia pada waktu itu. Dia juga berhasil memperluas wilayah pemerintahannya lebih luas lagi dari Kores begitu. Darius juga mewariskan kedamaian, ketentraman, dan dia membangun infrastruktur jalanan begitu ya untuk mengkoneksi seluruh wilayah pemerintahannya waktu itu sekalian. Semoga kedamaian, ketentraman, tenang di bawah pemerintahan Darius pada waktu itu sekalian. Dan yang paling penting sekalian, seorang penafsir mengatakan begini, bahwa sama dengan Kores, Darius juga mendorong orang-orang di bawah pemerintahannya untuk menjalankan kebebasan beragama sesuai dengan praktek agama mereka, begitu. Termasuk saudara orang Israel. Jadi kita bisa melihat bahwa di era pemerintahan Darius, orang Israel sebetulnya saudara, mereka punya keleluasaan untuk beribadah. Mereka punya kebebasan untuk melakukan ritual agama mereka, termasuk membangun kembali saudara, rumah Tuhan yang sudah runtuh itu, saudara. Meskipun kita mungkin membaca kisah bahwa ketika orang Israel pulang dari pembuangan,
ketika mereka mau membangun bait suci, mereka mengalami banyak tantangan begitu ya, perlawanan dari orang-orang sekitar mereka. Tetapi sekalian, secara keseluruhan sebetulnya mereka itu masih di bawah pengaruh daripada pemerintahan daripada Darius begitu. Jadi kita bisa mengatakan begini sekalian, bahwa dari pemerintahan Kores sampai dengan pemerintahan Darius sekalian, kurang lebih saudara, para penafsir menyebutkan ada 22 tahun lamanya itu saudara. Sebetulnya kondisi orang Israel itu fine-fine saja saudara. Mereka oke-oke saja. Mereka bahkan mendapat dukungan dari Raja Kores maupun Darius untuk membangun kembali agama mereka, membangun kembali saudara, bait suci yang sudah diruntuhkan itu saudara. Ada rentang waktu kurang lebih 20 sampai 22 tahun sekalian. Sangat lama sebetulnya mereka berada dalam kondisi yang aman, tentram, damai, dan disupport juga oleh pemerintahan Darius pada waktu itu. Tapi saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah apa yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Saudara, kita baca ya, Hagai pasal pertama, saudara, ayat yang kedua sampai yang keempat, saudara. Hagai bilang begini, saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini atau rumah Tuhan itu tetap menjadi reruntuhan. Saudara, perhatikan apa yang diperbuat oleh orang Israel, saudara. Setelah 20 tahun lebih, saudara, mereka kembali dari pembuangan di Babel. Mereka berkata, belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal mereka diizinkan pulang, saudara, oleh Kores 20 tahun yang silam itu, saudara, untuk membangun bait suci, kemah suci, begitu, bait Allah. Bahkan sampai raja berganti, saudara, mereka tetap diperbolehkan sebetulnya membangun rumah Tuhan. Tapi sebaliknya, saudara sekalian, dikatakan bahwa mereka tidak membangun bait Allah, saudara. Tapi apa, saudara, yang mereka bangun, saudara? Mereka justru membangun rumah mereka dengan kokoh dan indah. Saudara, rumah-rumah yang bukan saja sudah dibangun, saudara, tapi juga rumah-rumah yang sudah ready untuk mereka tinggali, sudah siap untuk mereka diami, saudara. Mereka rupanya sibuk dengan membangun rumah mereka sendiri. Mereka fokus mengerjakan pembangunan rumah mereka sendiri yang indah, yang kokoh dan nyaman itu, saudara, untuk mereka tinggali. Tapi mereka melupakan pembangunan daripada rumah Tuhan. Mereka mengabaikan tempat beribadah kepada Allah. Tapi saudara, selain mereka itu fokus membangun rumah-rumah mereka yang kokoh, yang nyaman, yang indah itu sekalian, orang Israel juga sebetulnya berhenti membangun bait Allah karena mereka mendapat perlawanan begitu ya, tantangan dari orang-orang di sekitar mereka. Yang padahal sekalian bahwa bangsa-bangsa sekitar mereka itu adalah kecil begitu ya, yang juga tunduk sebetulnya kepada pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu pemerintahan Darius. Tapi mereka pikir bahwa daripada mereka menghadapi orang-orang yang tidak, jika mereka membangun, mereka lebih memilih untuk berhenti membangun. Padahal mereka bisa memakai dekret daripada Kores atau Darius untuk mereka tetap membangun daripada bait Allah itu sekalian. Seorang Israel lebih milih, saudara, enggan untuk konfrontasi dengan warga sekitar begitu ya, untuk membangun bait Allah itu. Mereka lebih milih untuk diam, menikmati kehidupan mereka, dan tidak ingin mereka terancam oleh orang-orang di sekitar mereka. Semua kita bisa melihat kenyamanan dan rasa aman bagi orang Israel itu lebih penting daripada membangun bait Allah. Lebih penting daripada membangun kehidupan spiritual mereka, ritual agama mereka sebagai orang Yahudi. Saudara. Dan kenyamanan dan rasa aman itu menghalangi mereka fokus mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, ini terjadi dengan orang Israel pada waktu itu. Dan kalau kita melihat sekalian, kondisi itu juga tidak berbeda jauh mungkin dengan setiap kita. Atau banyak orang Kristen
hari ini. Itu sama dengan orang Israel yang mereka perlu bertobat dari itu. Kita pun juga perlu bertobat dari berhala, saudara. Kenyamanan dan rasa aman dalam diri kita yang membuat kita tidak berfokus lagi untuk mengerjakan panggilan Tuhan, misi Tuhan, pekerjaan Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita melihat saudara hidup kita. Saudara, apa yang menjadi fokus kita selama ini, saudara sekalian? Apa yang menjadi saudara, hal yang utama yang kita kerjakan, saudara, priority kita? Saudara, apakah pekerjaan Tuhan yang menjadi priority kita? Apakah misi Tuhan? Apakah panggilan Tuhan atas hidup kita yang kita fokuskan? Ataukah justru kenyamanan dan keamanan hidup itu yang menjadi fokus kita? Yang kita kejar dan kita abai terhadap pekerjaan Tuhan dan panggilan Tuhan. Saudara, apakah kita lebih fokus kepada kenyamanan dan rasa aman bagi family kita, saudara? Kita mungkin mencari uang sedemikian rupa. Kita kemudian bekerja mati-matian, menyiapkan harta kita dengan baik begitu ya. Membangun rumah kita kalau bisa semewah mungkin. Menimbun banyak harta kita yang berlimpah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kondisi yang aman, yang nyaman. Masa depan terjamin, kesehatan kita terjamin, family kita terjamin dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk mengerjakan apa sih misi Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya kebetulan sekarang melayani ya, tadi diberitahu bahwa melayani di Grace Life CC, saudara. So, kami di Grace Life, saudara, adalah gereja yang didirikan fokus mengerjakan 3 hal, saudara. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua, saudara, adalah pemuritan. Yang ketiga, saudara, adalah misi. Saudara, kita rindu jemaat bukan hanya beribadah. Dan bukan hanya saudara kita dimuridkan, tapi apa yang kita kerjakan, saudara. Dan kita mau mendorong jemaat kita untuk mengerjakan misi Tuhan. Saudara, tiap-tiap orang, saudara, tiap-tiap kelompok punya panggilan untuk mereka kerjakan apa yang Tuhan mau mereka kerjakan. Saudara, saya sebelumnya begitu ya, 10 tahun lalu saya melayani di sebuah gereja di Makassar, saudara sekalian. Dan tahun lalu saya ke Jakarta begitu ya, di Grace Life. Saya melihat 2 hal yang berbeda begitu, saudara. Saudara, anggaran ya dulu gitu ya di sana gitu ya. Waktu pelayanan itu anggaran gereja, budget gereja untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Setahun itu mungkin sekalian kalau bisa puluhan juta, saudara, itu udah bagus begitu, saudara ya. Dan hari ini saudara, ketika saya bergabung ke Grace Life, saudara, saya melihat gereja betul-betul, saudara, setahun kita bisa menghabiskan uang untuk pekerjaan Tuhan begitu ya, dengan jumlah yang sangat besar. Saudara, pertanyaannya apakah kita karena uang itu, saudara? Bukan. Tapi yang saya mau kita pikir adalah apakah kita betul-betul ingin fokus, saudara, mengerjakan misi Tuhan, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah hidup kita, saudara, atau juga di gereja di mana saudara bisa beribadah hari ini. Saudara, kita bersyukur kita bisa beribadah, saudara, di GPC sekalian. Saudara, apa pekerjaan Tuhan, misi Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan di sini, saudara? Ngomong dengan Pastor Afin, saudara kalian. Dan mari kita fokus, saudara, mengerjakan itu bersama-sama as a church gitu. Saudara, itu yang Tuhan mau. Orang Israel berbalik, bahwa kembali lagi lah, berbalik dari kenyamanan, dari rasa aman mereka yang menghalangi mereka untuk mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan, pembangunan bait Allah, membangun kehidupan spiritual umat Tuhan pada waktu itu. Dan saudara, panggilan ini pun juga panggilan Tuhan kepada kita untuk kita kembali bertobat dari berhala kenyamanan dan juga rasa aman yang kita miliki. Yang ketiga, yang terakhir sekalian, bahwa selain kita perlu bertobat dari berhala kenyamanan dan juga berhala rasa aman dalam hidup kita sekalian, kita juga perlu bertobat dari tingkah laku yang buruk dan perbuatan kita yang jahat. Setelah di ayat yang keempat, Tuhan bilang begini kepada orang Israel. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Lebih
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tingkah laku yang buruk dan perbuatan yang jahat di sini memang tidak dijelaskan detail begitu ya dalam perikop ini, saudara. Tapi kita bisa melihat apa yang Zakaria maksudkan atau Tuhan maksudkan tentang tingkah laku yang buruk dan perbuatan yang jahat, saudara. Itu di pasal yang ke-7, di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau bisa buka kitab, kita bisa lihat dalam Zakaria pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 12, saudara. Bilang begini. Beginilah Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh karena itu datang murka Tuhan yang hebat dari Tuhan. Saudara perhatikan saudara, ayat-ayat ini, apa yang dilakukan sebetulnya oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, mereka nampaknya tidak melaksanakan hukum dengan benar, saudara, atau mereka tidak berlaku adil begitu. Saudara, mereka juga tidak menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada sesama mereka, kepada orang lain. Mereka juga menindas para janda, anak yatim, orang asing, orang miskin. Mereka juga mengandang kejahatan dalam hati mereka terhadap sesama mereka. Mereka juga tidak mau mendengar. Mereka menulikan telinga mereka dan mereka berlaku sombong. Mereka mengeraskan hati mereka supaya jangan mendengar pengajaran dan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Saudara bayangkan kehidupan umat Tuhan yang seperti itu. Umat Tuhan yang mendapat anugerah dari Tuhan untuk kembali dari pembuangan. Perhatikan tingkah laku dan perbuatan mereka. Mereka tidak berlaku adil. Mereka abai terhadap keadilan, kesetiaan, kasih, menindas yang lemah. Sekalian. Bahkan hati mereka merancang kejahatan terhadap orang lain. Dan mereka menurut telinga mereka, hati mereka dikeraskan dan tidak mau mendengar firman Tuhan. Saudara, bukankah hal itu betul-betul jahat dan buruk di hadapan Tuhan? Tapi saudara sekalian, kabar buruknya adalah saudara, bahwa hal itu bukanlah hal yang nun jauh di sana, saudara sekalian. Bukanlah hal yang hanya dialami oleh orang Israel, tapi seringkali saudara, hal-hal seperti itu juga dekat dengan kita, saudara. Kita pun juga seringkali saudara tidak imun terhadap hal seperti itu. Saudara, kita bahkan saudara, mungkin tidak berlaku adil, saudara. Kita pun juga kita nggak setia, saudara. Kita benci kepada orang lain. Kita menindas orang-orang yang lemah, saudara. Kita mungkin merancangkan kejahatan kepada orang lain di hati kita. Dan kita mungkin saudara, mengeraskan hati kita. Kita menutup telinga kita untuk kita mendengarkan Tuhan berfirman kepada kita. Saudara, itu juga seringkali kita lakukan. Saudara, kalau kita mau lihat di sekitar kita, tadi di doa syafaat kita mendoakan saudara, negeri kita tercinta, saudara, Indonesia ini, saudara sekalian. Saudara, kalau kita bisa melihat sekalian, keadilan itu mungkin saudara, seperti barang langka yang kita lihat di sekitar kita hari-hari ini. Saudara, kita mungkin saudara, melihat keadilan begitu ya di negeri kita atau di Indonesia ini, saudara. Keadilan itu seperti kita mencari jarum saudara, di tumpukan jerami begitu, saudara. Kita mencari keadilan di sekitar kita mungkin seperti mencari jarum di tumpukan jerami begitu. Impossible, saudara. Susah dan sulit begitu. Saudara, kita hidup di tengah-tengah negeri kita yang seperti itu sekalian. Saudara, kita mungkin berpikir bahwa itu kan negeri gitu ya, gue mau aman gitu, gue mau adil orangnya gitu ya. Tapi kalau kita bisa mereview saudara hidup kita, saudara, apakah kita berlaku adil, saudara? Begini misalnya, apakah kita berlaku adil terhadap orang-orang di sekitar kita gitu? Di rumah mungkin, di kantor kita, mungkin karyawan kita, atau mungkin di rumah kita punya ART begitu ya.
driver kita di rumah mungkin. Atau mungkin orang-orang yang kita anggap mungkin lebih rendah daripada kita. Sudah apa kita berlaku adil terhadap mereka sekalian? Sudah apa kita juga kemudian mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara? Atau sebaliknya, kita justru, saudara, menaruh kebencian, kemarahan, dendam kepada mereka. Kita mungkin merancangkan gimana gue menjatuhkan nih si partner kerja gue begitu di kantor gitu. Gimana supaya gue yang dipromosiin dia enggak gitu. Terus hati kita juga begitu bukan? Begitu licik, itu jahat di hadapan Tuhan. Bahkan saudara, kita pun juga punya sikap hati yang seringkali saudara, keras terhadap firman Tuhan. Saudara. Kita mungkin pikir begini, waktu kita dengar khotbah, kita mungkin baca buku-buku yang bagus gitu ya. Kita mungkin baca Alkitab, kita bilang, wah ini bagus di khotbahnya, cocok untuk si ini gitu ya. Untuk si itu, cocok buat dia gitu ya. Bukan buat saya. Dia perlu bertobat, gua mah aman, gua mah nggak usah gitu ya. So, kita juga begitu bukan? Kita pikir saudara, kita imun. Tapi kita nggak imun terhadap kondisi yang seperti itu. Saudara, bagaimana dengan sikap hati kita? Saudara? So, kita perlu bertobat dari perilaku yang buruk. Kita perlu bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi saudara, kita sekalian mungkin ya, waktu kita mendengar khotbah hari ini, saudara-saudara, saya pikir, wah gila ya, kayaknya berat amat gitu ya. Gimana saya bisa kembali kepada Allah? Gimana saya bisa sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Allah? Gimana saya bisa bertobat dari berhala kenyamanan dan rasa aman yang justru itulah yang saya kejar selama ini? Begitu. Bagaimana saya bisa bertobat dari tingkah laku yang buruk dan perbuatan saya yang jahat itu? Saya tidak mampu rasanya begitu ya. Karena terlalu buruk mungkin hidup kita. Mungkin hidup kita terlalu jahat, terlalu berdosa kita pikir di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa kembali kepada Tuhan? Terlalu jijik, kotor di hadapan Tuhan. Suruh gimana kita bisa datang kepada Tuhan, bertobat dari semua itu? Terus kita sudah merenungkan dua hal ini sekalian. Yang pertama, saudara, panggilan Tuhan kepada orang Israel, saudara, untuk mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Saudara, bukanlah sebuah panggilan ancaman. Atau Tuhan sedang menakut-nakuti mereka. Awas ya kamu, kalau tidak bertobat, kamu dihukum nanti begitu ya. Saudara, sebetulnya panggilan pertobatan yang Tuhan berikan kepada orang Israel adalah panggilan anugerah. So a call of repentance is a call of grace. So panggilan Tuhan kepada kita untuk bertobat juga sebetulnya adalah panggilan Tuhan, panggilan anugerahnya bagi setiap kita. Saudara, artinya apa, saudara? Allah beranugerah, saudara. Allah memanggil kita untuk kembali kepada Dia, saudara. Tidak peduli seburuk apapun hidup kita. Tidak peduli, saudara, sejahat apapun hidup kita, saudara. Tidak peduli seberapa hancurnya hidup kita hari ini, saudara. Di dalam Dia, saudara, ada pengharapan. Saudara, bukankah ini berita Injil buat kita, saudara? Bukankah ini berita Injil bagi setiap kita, orang-orang yang berdosa, saudara? Bahwa di dalam Kristus, saudara, seluruh murka Allah itu sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib itu. Saudara, Allah tidak bisa lebih murka lagi, saudara, selain daripada salib yang sudah diberikan kepada Kristus demi kita sekalian. Dan saudara, murka Allah itu sudah selesai dikerjakan oleh Kristus di atas salib. Dan saudara, it is finished. Saudara, waktu kita, saudara, bertobat kepada Tuhan, bukan bertobat karena kita takut Tuhan menghukum kita, saudara. Tapi justru kita bertobat karena kita ngerti betul betapa Tuhan beranugerah pada kita. Dia sayang kita, saudara. Dia mengasihi kita. Dia mau kita return, kembali, repent kepada Dia. Saudara, bila di masa-masa Lent ini, saudara, di masa-masa Prapaskah,
kita diingatkan, saudara, bahwa Kristus memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepada Dia, saudara. Bukan untuk dihukum atau Tuhan hukum kita, saudara, tapi untuk Dia memberi anugerahnya kepada kita. Return, saudara, kepada Tuhan, kembali kepada Dia. So, yang kedua yang sama kita renungkan, saudara, bahwa Allah bahkan, saudara, sudah terlebih dahulu datang kepada kita sebelum kita menjawab panggilan pertobatannya untuk kembali kepadanya. So, God has come to us before we answer His calling of repentance. So, jauh sebelum engkau dan saya kita bertobat, saudara sekalian, Tuhan sudah terlebih dahulu datang pada kita, saudara sekalian, menghampiri kita, bahkan mati buat kita. Saudara Paulus dalam Roma 5 ayat 8 sudah berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Setelah lewat ayat ini kita diberitahukan bahwa Allah sudah datang kepada kita sekalian di dalam dan melalui pribadi Kristus. Tuhan bukan cuma datang kepada kita sekalian, bahkan Dia mati untuk menebus kita dari dosa kita. Waktu kita masih belum bertobat, waktu kita masih belum datang kepada Allah, Allah udah terlebih dahulu datang pada kita, bahkan mati buat kita. Bukankah ini kabar baik Injil, saudara, buat kita? Bukankah waktu kita bertobat, saudara, kita merespon apa yang Tuhan sudah terlebih dahulu berikan kepada kita, kasih-Nya, pengampunannya, anugerahnya bagi kita, saudara. Maka sebetulnya, saudara, tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak datang bertobat kepada Tuhan. Bahkan, saudara, saya suka dengan kalimat begini, saudara. Sebelum kita berpikir, saudara, sebelum engkau pernah terbersit berpikir, saya mau bertobat, saudara. Sebelum kita berpikir begitu, Tuhan sudah datang pada kita sekalian. Dia sudah mati bagi setiap kita. Sudah apa artinya, saudara, ini bagi kita? Saudara, jangan berpikir, saudara, apakah saya layak untuk bertobat? Tuhan, apakah saya cukup layak datang kembali kepadamu, bertobat kepada Engkau? Tuhan, saya udah terlalu hancur, terlalu buruk, terlalu berdosa, Tuhan. Saudara, Tuhan bilang, bahkan waktu engkau masih begitu pun, aku udah datang dan mati buat engkau. So, kabar baik buat kita, saudara, bahwa di dalam Kristus, saudara, kita dilayakkan, diperkenan untuk kembali kepada Allah, no matter what, saudara. Tidak peduli apapun hidup kita, seperti apapun kehidupan setiap kita. Saudara, logikanya begini sekalian. Waktu kita benar-benar masih berdosa, tidak terpikir untuk bertobat, hidup dalam lumpur dosa, hidup menuju kepada maut, saudara. Kristus sudah datang dan mati buat kita, mengasihi kita sebegitu besarnya. Masakan, saudara, waktu kita sudah sadar, waktu kita sudah berpikir bahwa kita mau bertobat dan kembali kepada Allah, saudara, masa Allah akan menolak kita, saudara, bahkan menghukum kita, saudara? Sangat tidak seperti itu sekalian. So, Allah mengasihi kita, Dia bahkan menantikan kita untuk kembali dan bertobat kepadanya. Dia beranugerah untuk kita return to Him. Saudara, biarlah sekalian di masa-masa kita mempersiapkan hati menjelang Jumat Agung dan Paskah, saudara, kita kembali merenungkan tentang pertobatan kita, saudara, di hadapan Tuhan. Mari kita kembali kepada Allah, saudara. Sungguh-sungguh berbalik kepada Dia dan bertobat dari berhala-berhala hati kita, saudara. Kenyamanan, penerimaan mungkin, pengakuan, saudara, power, kendali, dan juga berhala rasa aman yang seringkali menghalangi kita untuk mengerjakan panggilan Tuhan dan misi Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita bertobat dari tingkah laku kita yang buruk dan dari perbuatan kita yang jahat yang tidak berkenan kepada Allah. So, ini waktu bagi kita untuk berbalik, bertobat, return to God. Mari kita berdoa, saudara.
Saudara, mari kita masing-masing secara pribadi menghampiri Tuhan. Mari kita merenung sejenak di hadapan Tuhan akan hidup kita. Kalau selama ini kita mungkin sudah bertobat, apakah betul-betul engkau sudah bertobat kepada Allah, kepada pribadinya? Ataukah mungkin kita pakai kata bertobat kepada Allah, tapi sebetulnya kita hanya mau berkat-berkatnya, hanya mau benefits-nya, bukan pribadinya. Atau kalau kita mungkin, engkau yang hari ini mungkin baru pertama kali datang pada Tuhan, beribadah dan engkau mau bertobat hari ini, bertobatlah pada Tuhan. Datanglah pada Dia. Atau kalau selama ini engkau merasa bahwa ada banyak berhala-berhala dalam hidupmu, kenyamanan, penerimaan, power, kendali, rasa aman yang menghalangi engkau untuk menjalankan misi Tuhan, bertobatlah kepada Dia. Atau mungkin kita yang mengalami hidup yang kacau balau, rusak, berantakan. Hidup kita buruk mungkin. Kita pikir kita nggak punya harapan lagi untuk hidup. Kita nggak layak mungkin datang pada Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, enggak. Dalam Kristus engkau layak. Engkau diterima kembali oleh Allah. Karena Kristus sudah mati menggantikan kita. Dan dalam Kristus kita diterima oleh Allah. Mari kita bertobat lagi dan lagi kepada Dia. Mari kita berpaling dari hidup kita yang jahat itu. Hati yang kotor, hati yang keras itu. Kembali kepada Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan hari ini, Tuhan boleh membentuk hati kami, Tuhan. Boleh membawa kami kembali kepada Allah di dalam dan melalui karya salib Kristus. Tuhan, kalau kami mungkin datang hari ini dengan hidup yang kacau, Tuhan. Hidup yang berantakan, penuh dosa. Kami pikir kami hidup dengan sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Dan mungkin orang lain nggak tahu betapa kami bergumul Tuhan dengan banyak dosa itu, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Hari ini kami mau kembali menerima anugerah kasih-Mu, pengampunan-Mu, dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami untuk lagi dan lagi berbalik, kembali bertobat kepada Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dengar doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.